Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mursalin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kembali anugerah nikmat yang tak terkira. Pada malam hari ini kembali kita bisa bermajelis, melanjutkan majelis-majelis kita yang sebelumnya. Ya. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan tentang takzir, ya. Kita sudah selesai tentang dasar pensyariatannya, sudah ya? Sampai mana takzir ini? Apa yang terakhir dicatat? Hikmah hukuman takzir. Oh, hikmahnya. Hikmah yang keberapa ya? Berapa hikmah yang kau catat di situ? Ada? 3. Baik. Pertama itu bahwasanya al-hudud yatasawa an-nasu fiha jami'an bainama ta'zir yakhtalifu bi ikhtilafihim, ya. Itu yang pertama. Jadi bedanya antara takzir dan hudud, kalau hudud itu sama untuk semua orang yang melakukan pelanggaran yang sama, hukumannya hukumannya sama. Kalau takzir, hukumannya bisa berbeda. Ya. Pelanggaran yang sama, hukumannya bisa berbeda karena dilihat dari berbagai macam aspek. Kemudian yang kedua, hudud tidak boleh ada syafaat. Ya, itu hudud tidak boleh ada syafaat. Sedangkan takzir masih bisa memungkinkan adanya syafaat. Ya. Yang ketiga, orang yang meninggal dengan takzir, fa inna fihi dhaman. Ya, dia ada dhaman, ada jaminannya. Sedangkan yang meninggal dengan hudud tidak ada jaminan, ya, tidak dijamin karena hudud itu kalau dia hukumannya qisas misalnya, ya. Maka kalau dia otomatis kalau orang di qisas mesti meninggal, ya kan? Nah, itu tidak ada jaminannya. Karena memang sudah itu hukuman yang maksimal yang dapatkan. Baik. Selanjutnya sifatut ta'zir. Ya. Sifatut ta'zir. Metode ta'zir atau cara mengaplikasikan takzir. Kita baca dulu kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'ah.
Wa ta'ziru yakunu bil qawli. Mithlu at-tawbikh waz-zajar wal wa'd wa yakunu bil fi'li hasba ma yaqtadihi al-hal. Kama yakunu bil darbi wal habsi wal qaidi wan nafyi wal azli wal rafti. Ya. Rawa Abu Dawud annahu utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi mukhannathin qad khadba yadayhi wa rijlaihi bil hanna. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma balu hadha. Faqalu yatashabbahu bin nisa. Fa amara bihi fanafa ila al baqi'. Faqalu ya Rasulullah naqtuluhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu an qatli al musallin. Ya. Jadi ta'zir itu cara mengaplikasikan atau metodenya itu bisa berbagai macam cara. Ya. Nah kalau hudud itu satu saja caranya, ya, namanya hudud. Nah hudud itu kan berasal dari kata had. Al-had itu artinya batas. Ya. Jadi metode pengaplikasian hudud itu terbatas. Ya. Sedangkan metode pengaplikasian ta'zir itu tidak terbatas. Maka di sini disebutkan yakunu bil qauli. Bisa dengan ucapan. Ya. Jadi orang ditakzir, orang dihukum dengan takzir itu bisa hukumannya dengan ucapan. Contohnya dengan taubikh. Ya. At-taubikh artinya apa? Dicela. Ya. Jadi hukumannya dicela saja. Dicela perbuatannya itu sudah masuk dalam hukuman. Nah, kalau istilah kita sekarang itu hukuman sosial. Ya. Orang melakukan pelanggaran ini, semua orang mencela. Ya. Itu jadi hukuman sosial namanya sekarang di zaman modern. Ya. Jadi dia tidak dihukum fisik, tapi dihukum secara begitu, secara sosial. Dihukum dengan cara dicela, ya. Wazajar, ya. Atau dizajar. Dizajar itu artinya orang disuruh tidak mendekati orang tersebut, ya. Bahasanya diboykot, ya, diboykot. Ya. Atau al-wa'ad, ya. Dihukum dengan cara dinasehati. Ya, hukumannya hukuman nasihat. Ya. Ya, tentu ini pelanggaran-pelanggaran yang apa namanya secara sosial, pelanggaran yang dianggap tidak terlalu berat. Ya. Kalau istilah pidananya itu ada tipiring, ya. Tindak pidana ringan, ya, tindak pidana ringan. Ya, dia dinasihati. Wa yakunu bil fi'li, dan bisa juga dilakukan dengan perbuatan. Hasba ma yaqtadihil hal. Ya, sesuai dengan kondisinya. Ya, jadi cara pengaplikasian hukuman ta'zir bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan ini bisa bersifat hukuman fisik. Ya, hukuman fisik. Nah, hukuman fisik itu juga berbagai macam cara. Ya, sesuai dengan tingkat berat atau ringannya pelanggaran. Ya. Bisa dengan cambuk. Bisa dengan cambuk misalnya. Atau bisa dengan habes. Habes itu penjara. Ya, hukuman penjara. Bisa dengan al-qaid. Al-qaid itu di apa namanya? Diborgol. Ya, diikat, diborgol. Bisa dengan an-nafyu. An-nafyu itu artinya diusir atau diasingkan. Ya, diasingkan. Diasingkan ke tempat lain. Atau bisa dengan al-azl.
Al-azl itu artinya di apa namanya? Diasingkan sendiri di suatu tempat, dia disuruh sendiri situ, ya. Nah, ini bentuk-bentuk apa namanya? Bentuk-bentuk takzir. Jadi pengaplikasiannya bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Tentu nanti dilihat dia punya kesalahan. Kesalahannya itu kesalahan ringan, sedang, atau berat. Ya. Dan kalau dia kesalahan berat tetapi tidak sampai di had, maka bisa biasanya dengan cara di sel atau di penjara. Ya. Ditahan di penjara. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilaporkan kepada beliau seorang al-mukhannath. Ya. Mukhannath ini apa? Orang yang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Namanya al-mukhannath. Ya. Ada dua istilah ini. Ada istilah al-khuntha, ada istilah al-mukhannath. Ya. Kalau al-khuntha itu orang yang disebutkan dalam fikih, orang yang punya dua kelamin. Ya. Jadi memang ada dua kelamin. Ya, namanya khuntha. Dan itu dari lahir begitu dia. Ya, tidak dibikin-bikin. Ya. Nah, ini pembahasannya beda. Kalau yang ini al-mukhannath, orang yang lahir laki-laki normal kemudian berubah. Ya. Berubah seperti apa? Seperti satria baja hitam itu. Nah. Qad khadduba yadaihi wa rijlaihi bil hanna. Jadi ini orang laki-laki ini yang mukhannath ini, ya. Dia membuat menghiasi tangan dan kakinya dengan hanna. Hanna itu apa? Henna. Ya, bahasa kita apa namanya? Pacar. Bukan pacaran, ya, pacar. Pacar itu alat yang cairan yang digunakan untuk menghias tangan itu, namanya al-hanna. Nah, bahasa bisa dikatakan henna, bisa dikatakan pacar. Ya. Nah, itu laki-laki ini. Jadi dia menghias karena hanna itu adalah merupakan karakteristik perempuan. Dia pakai henna di tangannya dan juga di kakinya. Nah, pada zaman Nabi langsung dilaporkan ke Nabi orang seperti itu. Ya. Yang melambai-lambai ya, seperti kelapa di pantai. Ya. Nah, itu kalau pada zaman salaf as-saleh dulu, pada zaman sahabat, pada zaman Nabi langsung dilaporkan itu. Nah, kalau sekarang dibiarkan. Malah digoda-goda. Ya. Banyak juga laki-laki yang menggoda-goda orang. Ya. Dibuat bahan-bahan candaan. Ya, dibuat bahan candaan. Nah, seharusnya itu harus diobati, bukan dibuat bahan candaan. Ya. Karena orang seperti itu dia ada kelainan. Ya. Ada kelainan. Karena menyimpang dari normal. Walaupun mereka tidak merasa, banyak yang sadar dan kembali ke fitrahnya sebagai laki-laki. Itu berarti bahwa itu adalah suatu hal yang menyimpang dari seseorang. Ya, karena buktinya banyak yang sembuh, banyak yang kembali ke jadi laki-laki ulang.
Ya. Nah, itu banyak di berita-berita. Ada yang pergi umroh, habis umroh, apa namanya, kembali lagi jadi laki-laki lagi, nah, dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa itu adalah penyimpangan, ya. Penyimpangan yang sifatnya tidak disadari oleh orang yang mengalami itu. Ya. Dan ini bisa apa namanya mempengaruhi orang lain. Ya. Bisa mempengaruhi orang lain. Ya, ada laki-laki berotot karena bergaul dengan orang-orang seperti itu, lama-lama jadi melambai juga dia. Ya. Itu berarti dia berpengaruh. Karena itu orang yang seperti ini harus diusahakan untuk disadarkan. Ya. Walaupun ketika mereka disadarkan, mereka bilang tidak apa-apa saya. Ya. Saya sehat, dia bilang. Ya. Dia bilang saya sehat. Ya, jadi orang yang sakit tapi tidak merasa sakit. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya orang ini disikapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa orang tersebut, ya, beliau bertanya, "Ma balu hadza?" Ya. Ada apa ini orang? Kenapa kalian bawa ke sini? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, yatashabbahu bin nisa. Orang ini menyerupai perempuan. Dia ingin seperti perempuan. Ya. Fa'amara bihi fanafa ilal baqi'. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut diasingkan ke Baqi'. Ya. Diasingkan ke Baqi'. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, naqtuluhu?" Ya. Mereka mengatakan, "Kami tamatkan riwayatnya atau bagaimana ya Rasul?" Itu sadis para sahabat bertanya. Karena Nabi SAW cuma bilang, asingkan dia ke Baqi'. Ya. Jadi para sahabat ingin memastikan ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi mengasingkan ini, asingkan dari dunia ini atau cuma disimpan di Baqi' itu saja. Ya. Nah, kalau diasingkan dari dunia kan otomatis selesai riwayatnya itu orang. Ya. Tapi Rasulullah menjawab apa? Inni nuhitu an qatlil musallin. Saya dilarang untuk membunuh orang yang masih sholat. Jadi orang itu masih sholat. Ya. Masih beribadah dia. Masih beribadah. Tapi ada penyimpangannya. Jadi tidak heran kalau ada orang yang naudzubillah min dzalik, ya. Orang yang kita lihat taat beribadah tapi bisa juga menderita. Nah, itu membuktikan bahwa itu adalah penyakit sebenarnya. Ya, itu sebenarnya adalah penyakit. Yang namanya penyakit dia tidak ketika dia menimpa seseorang, dia tidak lihat apakah orang itu taat beribadah atau tidak. Namanya penyakit, sama dengan demam itu. Ya, demam itu kan ya tidak peduli orang yang muslim atau non muslim, orang muslim yang taat atau ustadz yang alim yang tetap kena demam. Namanya penyakit. Ya. Nah, ini sama ini. Ya. Jadi orang yang mukhannats ini bukan orang yang fasik. Tapi Nabi mengatakan orang ini masih sholat ini. Karena Nabi mengatakan inni nuhitu an qatlil musallin. Saya dilarang membunuh orang yang masih sholat. Ya. Jadi orang itu hanya diasingkan saja. Ya. Diasingkan supaya apa? Supaya dia sadar. Supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu menyimpang. Dan banyak orang yang melakukan penyimpangan seperti ini dia tidak sadar. Tidak sadari dirinya bahwa kalau dia mengalami suatu penyimpangan. Bahkan dia ya, kalau kita nasihati dia bilang, "Oh, tidak apa-apa saya. Ya, saya normal." Dan lain sebagainya. Ya. Padahal ini penyimpangan dan bisa menjangkiti orang lain. Ya. Dan bisa juga menyebabkan kemaksiatan yang lain. Ya, seperti penyuka sesama jenis,
Ya, na'udzubillahi min dzalik. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ya. Dan kalau yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan kan tidak bisa dinikahkan. Ya. Tidak bisa dinikahkan. Ya, apalagi di negara kita. Di negara kita kan undang-undang pernikahannya jelas. Ya. Dan undang-undang atau bibir atau jari-jari. Ya. Karena hal tersebut belum pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi takzir itu bolehnya yang seperti tadi itu. Ya. Kalau hukuman fisik yang boleh itu apa? Cambuk, ya. Kemudian memenjarakan, dipenjara, kemudian diborgol atau diikat, ya. Kemudian dinafi, an-nafyu itu artinya diasingkan, ya. Begitu juga diazal, ya. Diazal, diisolasi, ya. Itu hukuman fisik yang dibolehkan. Ya. Kalau hukuman fisik yang mencederai anggota tubuh seseorang, itu tidak boleh. Ya. Karena kalau mencederai itu hukumannya adalah hukuman kisos, yaitu masuk dalam kategori had. Ya, jadi bukan takzir dia. Ya. Jadi orang yang potong telinganya orang, maka dipotong juga telinganya dia. Nah, itu namanya had, bukan takzir. Ya. Tapi kalau hukuman yang tidak sampai ke had atau hukuman hanya takzir saja, tidak boleh dengan cara mencederai anggota tubuh orang yang bersalah tersebut atau orang yang melakukan kesalahan itu. Ya. Jadi dia boleh dengan cara diasingkan, ya, dengan cara diisolasi, dipenjara, ya, itu cara mentakzir. Ya. Sesuai dengan tingkat kesalahan yang dia lakukan. Belum bisa lah. Jaringannya enggak bisa. Coba deh. Kok nge-lag begitu ya? Nah ini bisa. Hah? Baik. Lanjut. Poin ke-5. Ya. Az-ziyadah fi ta'zir ala asyrati aswatin. Hukum menambah takzir lebih dari 10 cambukan. Taqaddama hadithu Hani ibni Nayyar an-nahya fi at-ta'ziri 'an az-ziyadah ala asyrati aswatin. Wa qad akhadha bihadza al-Imam Ahmad wal Laits wal Ishaq wa jama'atun min asy-Syafi'iyah. Faqalu la tajuzu az-ziyadatu ala asyrati aswatin allati qarraraha asy-syari'. Wa dhahaba al-Imam Malik wasy-Syafi'i wa Zaid bin Ali wa akharun ila jawazi az-ziyadah 'ala al-ashrah walakin la yablughu adna al-hudud wa qala at-taifah la yablughu bit-ta'zir fil ma'siyah qadra al-hadd fiha
wala 'ala sariqati min ghairi hirzin haddal qat', wala 'ala sabbi min ghairi qadhfi haddil qadhf. Wa qila yajtahidu waliyul amri wa yuqaddirul uqubata hasbal maslahati wa biqadril jarimah. Ya. Apa hukumnya menambah takzir lebih dari 10 kali cambukan? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya. Pendapat yang pertama, ya, pendapat dari Imam Ahmad dan sebagian imam dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak boleh mencambuk lebih dari 10 cambukan dalam perkara takzir. Dalam perkara takzir. Ya. Jadi cambukan dalam perkara takzir yang paling maksimal 10 kali. Dalam pendapat Imam Ahmad dan sebagian imam dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya. Yang berbeda dengan had. Kalau had itu cambukannya jelas. Ya, seperti orang yang berzina. Hadnya berapa? Mi'ah. Ya. 100 kali cambuk. Atau hadnya orang yang menuduh orang berzina. Tamanun. 80 kali cambuk. Nah, itu karena itu had. Yang namanya had itu sudah ditentukan. Nah, kalau takzir, nah itu kata Imam Ahmad tidak boleh lebih dari 10. Sedangkan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, mereka mengatakan boleh lebih, tapi tidak selama tidak mencapai hukumannya hudud. Boleh lebih dari 10 selama tidak sama dengan hukuman hudud. Ya, seperti misalnya orang yang melecehkan wanita. Ya, melecehkan dengan cara dipegang. Nah, itu kan tidak ada hukuman hadnya. Ya kan? Karena yang dihad itu zina. Yang dihad adalah zina. Ya. Nah, kalau memegang, itu tidak ada had zinanya. Karena dia tidak berzina. Hanya pegang saja. Nah, ini hukumannya hukuman takzir. Ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Imam Ahmad, dia dicambuk maksimal 10 kali. Jadi ada orang yang melecehkan perempuan, ya, dengan cara memegang atau disentuh atau di apakah, ya, itu dia dicambuk, hukumannya dalam mazhab Imam Ahmad dicambuk paling banyak 10 kali. Dalam mazhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i bisa lebih dari 10 kali. Ya. Tetapi tidak boleh mencapai 100 kali. Ya. Karena 100 kali itu sudah had. Ya, berarti dia hukumannya, takzirnya harus kurang dari 100. Tidak boleh lebih dari 100. Atau tidak boleh sama dengan 100. Harus kurang dia. Nah, kurangnya itu berapa? Itu tergantung dia punya kesalahan itu. Ya, tergantung bentuk pelecehannya seperti apa. Ya. Sentuhannya sedikit atau banyak. Ya. Pegangannya lama atau sebentar. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu nanti dipertimbangkan oleh hakim. Kemudian waqalat ta'ifah. Jadi mazhab yang ketiga, la yablughu bit ta'ziri fil ma'siyah qadral haddi fiha. Ya. Tidak boleh sama takzirnya suatu kemaksiatan, ya. Tidak boleh sama dengan had dalam kemaksiatan tersebut. Apa maksudnya? Ya. Jadi satu maksiat, yang satu takzir, yang satu had. Ya, seperti zina itu, kemaksiatan zina. Ya.
Dan zina itu kan ada tingkatan paling tingginya. Ya, zina itu tingkatan paling tingginya adalah apa? Melakukan hubungan suami istri. Padahal bukan suami istri. Yaitu tingkatan paling tinggi. Tapi ada zina yang di bawahnya, seperti yang kita gambarkan tadi. Seperti memegang, melecehkan, baik melecehkan dengan suara, dengan mulut, ya, atau melecehkan dengan sentuhan, dengan tangan. Nah, itu kemaksiatan. Ya. Jadi takzirnya perbuatan seperti itu tidak boleh sama dengan takzir dengan hadnya zina. Pahamin? Paham? Paham Ustaz? Ya. Siapa yang paham? Nah, kemaksiatan zina. Apa yang dimaksud dengan zina dalam hadis kan banyak. Ya, mata berzina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zinanya adalah memandang. Tangan berzina, kaki berzina. Ya. Semua anggota tubuh itu bisa dikatakan berzina. Kalau dia apa? Kalau dia melecehkan perempuan yang bukan haknya. Ya. Itu dikategorikan disebut zina semua. Tapi ada zina yang mencapai derajat had, ada zina yang hanya derajatnya takzir. Pahamin? Ya. Jadi kata Qaifah ini yang ketiga ini, takzirnya zina itu tidak boleh dengan hadnya, tidak boleh sama dengan hadnya zina. Artinya orang yang berzina hanya dengan tangan saja, zina tangan, itu tidak boleh dia punya hukuman sama dengan zina betulan. Paham? Ya. Karena kalau zina betulan kan hukumnya berapa? 100 kali cambuk. Kalau yang berzina itu belum menikah. Mereka dicambuk 100 kali. Nah, kalau zina yang lain, zina tangan, zina melihat, zina melecehkan, nah, itu tidak boleh sama dengan 100. Karena kalau sama dengan 100 berarti sudah jadi had dia, tidak jadi takzir. Jadi dia hukumannya berapa? Ya batasnya 99. Ya, karena dia di bawah had. Jadi dari 10 sampai 99. Ya, tergantung dia punya bentuk pelecehan seperti apa. Kalau pelecehannya itu pelecehan yang yang parah, maka hukumannya bisa ditambah sesuai dengan hukuman, sesuai dengan perbuatannya. Ya. Misalnya wa'ala had, misal yang lain. La 'ala sariqah min ghairi hirzin haddal qat'i. Ya, misalnya orang mencuri. Ya. Contoh lain, orang mencuri itu ada yang hukumannya had, ada yang hukumannya takzir. Ya. Mencuri yang hukumannya takzir misalnya, orang mencuri di luar di luar hirz. Hirz itu apa? Hirz. Di luar Hirz itu tempat, ya, atau batas. Misalnya orang mencuri motor di luar garasi. Ya. Kalau motor itu dia punya hirz apa? Garasi. Jadi kalau orang mencuri motor dalam garasi, beda hukumannya dengan orang mencuri motor di luar garasi. Karena dalam istilah fikih yang disebut mencuri kemudian potong tangan itu, bendanya itu harus ada di dalam. Ya. Tidak boleh benda itu di luar. Kalau dia di luar, berarti tidak bisa dihad, tidak bisa dipotong tangan. Ya, nah itu maksudnya. Jadi dalam kemaksiatan yang sama, hukumannya bisa berbeda. Ya. Nah, begitu juga misalnya orang mencuri, tetapi di bawah berapa dinar? Berapa batasan mencuri yang dihad? Berapa dinar? 1 dinar. Ya.
1 dinar itu kurang lebih emas senilai 4,25 gram emas. Ya, 4,25 gram. Kalau 1 gram 1 juta, ya, berarti 4 itu 4.250.000. Ya, itu kira-kira. Ya. Nah, kalau orang mencuri lebih kurang dari itu, 1 juta dia curi. Ya, 1 juta dia curi. Berarti tidak sampai hukuman had. Ya, tidak sampai hukuman potong tangan. Nah, itu berarti dia takzir. Nah, itu yang disebut dengan orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, ketika ditakzir dia tidak boleh sampai derajat had dalam kemaksiatan yang sama. Nah, jadi mencuri sama-sama mencuri. Ya. Tapi satu mencuri sesuai dengan kategori had, yang satu mencuri tidak sampai kategori had. Ya, karena mencuri yang kategori had itu kan pertama yang dia curi lebih dari 1 dinar. Kemudian tempat mengambilnya di tempat yang rahasia, ya, yang terlindungi. Ya. Kemudian mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Makanya kalau orang merampok itu tidak disebut mencuri, merampok namanya. Nah, merampok itu lebih besar dari mencuri. Ya. Jadi mencuri itu 3 dia punya kategori. Ya, yang diambil lebih dari 1 dinar, kemudian tempat mengambilnya adalah tempat yang terlindungi, ya, terkunci, ya, atau tempat yang khusus, ya. Kemudian mengambilnya secara diam-diam, nah, itu disebut mencuri. Ya. Kalau dia ambil terang-terangan, maka itu disebut apa? Merampok atau merampas. Nah, itu hukumannya beda. Ya, hukumannya bisa beda. Nah, kalau orang mencuri seperti tadi, dia ambil motor. Tapi di mana itu motor diparkirkan? Ternyata diparkirkan di luar pagar. Ya. Diparkir di luar pagar. Nah, itu berarti tidak sampai had potong tangan. Walaupun sama-sama mencuri. Ya. Kenapa dikatakan sama-sama mencuri? Karena motornya sama-sama hilang. Ya. Apakah dia di dalam pagar atau di luar pagar, sama-sama hilang. Ya. Tapi batasan mencuri potong tangan itu, dia harus di dalam pagar. Namanya hirz. Ya. Nah, kalau dia di luar hirz, berarti dia tidak sampai derajat potong tangan. Baik. Dan ini ada yang mengatakan yajtahidu waliyul amri yuqaddirul uqubah hasbal maslahah wa biqadril jarimah. Ya. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa untuk had, untuk takzir itu diberikan diberikan wewenang. Diberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman takzir. Nah, untuk menetapkan hukuman takzir diberikan hak wewenang kepada pemerintah. Ya. Maka dalam hal ini pemerintah boleh membuat aturan. Ya, dalam bahasa Arab namanya qanun. Ya. Qanun dalam bahasa kita namanya undang-undang. Ya, jadi pemerintah boleh membuat undang-undang yang mengatur hukuman-hukuman takzir. Nah, di situ diatur semua tentang hukuman-hukuman yang masuk kategori takzir. Ya, kalau pencurian seperti apa, hukumannya berapa, ya, dan seterusnya. Itu namanya diberikan ijtihad kepada waliul amri. Nah, nanti waliul amri kemudian aturan-aturan tersebut dilaksanakan oleh hakim. Ya, hakim di pengadilan. Ya, makanya hakim di pengadilan itu termasuk waliul amri. Ya, termasuk dikategorikan sebagai penguasa.
ya, penguasa kehakiman, ya, penguasa kehakiman. Yaitu diberikan hak oleh syariat untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Yang terakhir, ya, at-ta'ziru bil qatl. Ta'zir dengan cara menghilangkan nyawa. Apakah boleh ta'zir dengan menghilangkan nyawa? Ya. Berkata muallif, wa ta'ziru bil qatli ajazahu ba'dul ulama wa mana'ahu ba'dun akhar. Wa qad jaa'a fi Ibni Abidin naqlan 'anil Hafidz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna min usulil Hanafiyah anna ma la qatla fihi 'indahum mithlul qatli bil muthaqqal wa fahishatur rijal idza takarrarat falil imami an yaqtula fa'ilahu wa kadzalika lahu an yazida 'alal haddi al muqaddar idza ra'al maslahata fi dzalik. Ya. Hukuman ta'zir dengan cara menghilangkan nyawa. Beliau mengatakan dibolehkan oleh sebagian ulama dan dilarang oleh sebagian ulama yang lain. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama tentang ta'zir dengan menghilangkan nyawa. Ya. Hukuman mati kalau bahasa kita. Hukuman mati untuk ta'zir apakah ada atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bisa. Ya. Bisa mentakzir orang dengan hukuman mati. Ya, contohnya adalah dalam mazhab Hanafi. Ya, dalam mazhab Imam Hanafi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan bahwa man annama la qatla fihi indahum mithlal qatli bil muthaqqal wa fahishat rijal idza takarrarat falil imami an yaqtula fa'ilahu. Ya. Orang yang membunuh dengan alat yang tidak mencapai derajat had. Ya. Orang yang membunuh dengan alat yang tidak mencapai derajat had. Artinya tidak bisa dikisos dia. Kenapa? Karena alat membunuhnya tidak masuk dalam syarat. Ya, seperti apa? Al-muthaqqal. Orang membunuh dengan benda berat. Ya. Dibunuh dengan benda yang berat. Ya, dalam mazhab Hanafi itu tidak masuk kategori kisos. Ya. Tapi dia masuk dalam kategori ta'zir. Ya. Begitu juga fahishatur rijal. Ya. Fahishatur rijal itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Hubungan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa dihukum dengan hukuman had zina. Ya. Tidak bisa dihukum dengan haddu zina. Ya. Tapi bisa dihukum dengan ta'zir maksudnya. Ya. Karena yang dimaksud zina itu kan jelas. Hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan pernikahan yang syar'i. Nah, itu kan definisi zina dalam fikih. Hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan hubungan yang syar'i. Itu zina. Tapi kalau hubungan laki-laki dan laki-laki berarti tidak masuk dalam kategori zina. Tapi walaupun dia dikategori sebagai fahishatur rijal, disebut sebagai fahishatu ar-rijal. Hukumannya ta'zir. Nah, ta'zir ini dalam mazhab Hanafiyah, ya, dalam mazhab Hanafiyah beliau mengatakan bahwa imam atau hakim boleh berijtihad. Dan ijtihadnya kalau hakim itu melihat bahwa orang ini sudah takarrara, artinya berulang-ulang. Bahasa kita residivis. Ya. Jadi orang ini sudah residivis ini. Ya. Sudah sering dihukum, tapi tidak mempan. Maka hukuman terakhir apa? Boleh dengan hilangkan dia punya nyawa. Ya. Daripada dia mengulang-ulang, ya.
Lebih baik kasih selesai saja urusannya di dunia. Ya. Karena orang yang seperti itu bisa membuat apa? Bisa membuat kejahatannya tambah luas. Ya. Nah, kalau dia tidak dihukum dengan hukuman yang berat, bisa menjadi korbannya tambah banyak. Ya. Jadi kalau korbannya tambah banyak, yang kasihan yang korban. Ya, yang kasihan yang korbannya. Maka dalam mazhab Hanafiyah mereka memberikan wewenang ya, kepada para hakim untuk berijtihad, dan boleh ijtihadnya itu dengan ijtihad yang maksimal. Ijtihad yang maksimal maksudnya menerapkan hukuman mati. Ya, hukuman mati. Karena memang orang-orang yang seperti ini, kalau dia sudah menjadi residivis, nah itu susah untuk disembuhkan. Ya. Dan kalau dia hanya di penjara, ya, kalau dia keluar di penjara paling dia cuma beberapa tahun. Habis itu keluar dia bikin lagi. Ya. Ditangkap penjara lagi. Ya. Keluar dia bikin lagi. Nah, ini kata dalam mazhab Ibu Hanifah, idza takarrarat, apabila dia berulang melakukan kejahatan yang sama, ya, maka hakim boleh berijtihad dengan menghukumnya, memberikan hukuman dengan menghilangkan nyawanya. Ya, jadi hukuman mati dalam Islam itu diakui. Ya, diakui. Walaupun penerapannya tentu tidak mudah. Ya. Penerapannya dengan sekian banyak syarat. Ya. Karena menghilangkan nyawa orang itu tidak main-main. Ya. Maka orang yang menggunakan hukuman mati ketika dia memvonis, dia harus yakin bahwa orang itu layak dihukum seperti itu. Ya. Dikategorikan sebagai pelanggaran yang super berat. Ya. Dalam istilah hukuman sekarang itu extraordinary crime. Ya. Apa itu extraordinary crime? Tindak pidana luar biasa. Ya. Jadi ada tindak pidana ringan, ada tindak pidana sedang, ada tindak pidana berat, ada tindak pidana luar biasa. Ya. Nah, yang luar biasa ini biasanya diberikan hukuman mati. Seperti pengedar narkoba. Ya. Ada beberapa orang yang mengedarkan narkoba, yang jadi bandar narkoba itu dihukum mati. Karena hukuman yang lain sudah tidak mempan. Ya. Di penjara, dia masih bikin narkoba dalam penjara. Ya. Diasingkan di pulau mana itu, Nusa Kambangan, dia masih bisa bikin juga. Ya. Pokoknya tidak ada hukuman yang bisa membuat dia berhenti. Itu namanya extraordinary crime. Tindak pidana yang luar biasa. Maka satu-satunya cara supaya dia berhenti, dia diberhentikan. Diberhentikan dari hidup. Ya, artinya dihukum mati. Dan ada beberapa yang terjadi ya di negeri kita, pernah ada itu. Bandar narkoba bukan cuma nasional dia punya, tingkat internasional. Ya. Tingkat internasional. Jadi dia punya link narkoba itu seluruh dunia. Ya. Sampai dihukum di penjara sekian tahun. Ya. Di penjara dia bikin. Ya. Bahkan dia sogok itu sipir penjara. Ya. Petugas penjara yang dia sogok. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Diasingkan ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu pulau di Jawa Tengah itu. Yang itu penjara tingkat tinggi. Tidak boleh orang masuk situ. Ya. Kalau mau kabur dari situ, harus bisa berenang. Dan berenang di laut. Ya. Di pantai selatan Jawa itu. Di Kabupaten Cilacap. Dari Kabupaten Cilacap, kalau ke sana itu, naik perahu orang. Ya. Sampai di sana. Ya. Dan perahu tidak boleh ke sana. Sembarangan perahu tidak boleh. Diawasi. Ya. Dan dia dijaga ketat. Ya, dijaga ketat. Ya, tapi orang itu ya, sekarang sudah mati karena sudah dihukum mati. Ya. Di penjara seperti itu dia masih bikin. Ya. Dia masih bisa
mengontrol peredaran narkoba dari dalam penjara seperti itu. Ya, tidak tahu bagaimana bicara. Ya. Ya, namanya orang yang melakukan perbuatan jahat, dia pasti berpikir bagaimana caranya supaya masih bisa berbuat jahat. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Akhirnya karena tidak ada lagi hukuman yang membuat dia berhenti, dia yang diberhentikan. Ya. Diambil dihukum mati. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, ini dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan kalau orang yang melakukan pelanggaran itu sudah berulang kali, ya dia sudah residivis, ya tidak bisa lagi dihentikan, ya maka boleh dengan cara diberikan hukuman maksimal. Ya. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.